Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan belajar tentang cara entry soal di dalam Quizlet. Kemarin kita udah buat akunnya ya. Dan sekarang ini kita ada di dalam dashboardnya Quizlet. Nah, untuk bisa memulai membuat soal di dalam Quizlet, maka kita di sini ada Home, Expert Solution, Your Library, dan Create ya. Kita menggunakan bahasa Inggris. Create. Create itu mungkin membuat ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, kita buat create. Nah, di sini ada bisa buat kelas, ada bisa buat study set, ada bisa buat folder. Folder itu gunanya untuk mengelompokkan study set. Nah, sekarang kita ingin membuat soal, maka kita pilih study set. Oke. Nah, sekarang kita udah ada di dalam jendela atau mungkin dashboardnya membuat soal. Di sini ada judul, title, dan ada deskripsi dari study setnya. Nah, istilah dari kumpulan soal-soal di dalam Quizlet ini disebut study set ya. Di sini dalam memasukkan soal, kita bisa memasukkannya secara manual, bisa juga memasukkannya lewat import ya, from Word, Excel, Google Doc, dan etc. dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada menu visible to everyone. Jadi soal yang kita buat ini bisa dilihat oleh siapa aja nih. Bisa dilihat oleh semuanya, bisa dilihat oleh kelas tertentu, hanya orang-orang dengan password atau hanya saya. Nah, kemudian bisa diedit oleh siapa nih soalnya? Oleh kelas tertentu, orang dengan password atau hanya saya. Everyone aja lah. Nah, kemudian di sini ada dua menu ya. Dua menu di sini ada shortcut ya. Shortcut untuk bisa ngelihat cara mudah untuk memasukkan soal. Dan kemudian di sini ada flip terms and definition. Apa sih? Jadi di dalam Quizlet ini ada istilah term dan definition. Nah, term itu istilah ya. Jadi istilahnya. Dan kalau definisi itu adalah batasan dari istilahnya kan. Misalkan marmut. Nah, marmut itu apa sih? Marmut itu kan sebenarnya itu adalah hewan macam tikus gitu kan. Nah, di sini kita tuliskan bahwa marmut itu adalah hewan berkaki 4 seperti tikus tapi bukan tikus. Ya, jelas banget. Oke, hewan berkaki 4 seperti tikus tapi bukan tikus. Nah, itulah definisi dari marmut ya. Kemudian di atas ini ada beberapa menu. Menu-menu ini bisa digunakan hanya untuk akun berbayar. Begitu juga dengan menambahkan multiple choice opsi ya, opsi penambahan multiple choice pilihan ganda. Ini pun hanya untuk akun berbayar. Nah, selain itu di sini bisa kita gunakan, kita tambahkan gambar nih. Udah ada. Jadi ada suggestionnya nih. Marmut, kita bisa pakai ini. Oke, untuk menambahkan gambar. Hewan berkaki 4 seperti itu, oke, dan ada gambarnya. Nah, ini soal pertama kita sudah buat. Nah, kita bisa menambahkan secara manual terus gitu ya. Tapi kita juga bisa menambahkan dengan cara mengimport lewat Word, Excel, Google, dan Doc. Kita cobain. Nah, cara seperti ini bisa lebih memudahkan dalam menginput soal ya, menginput soal-soal daripada cara yang tadi harus banyak mengklik mouse ya. Nah, di sini caranya gini. Misalkan termsnya itu misalkan gajah ya, gajah. Nah, untuk bisa berpindah ke sini, ini istilahnya definisinya nih. Berpindah ke definisinya, maka kita bisa pencet tab atau bisa pilih koma. Tapi tab aja lah. Tab aja soalnya di definisinya kan nantinya bakal banyak koma-koma juga. Nah, kita pencet tab. Tab. Nah, setelah itu definisinya apa? Hewan berkaki 4 dan merupakan hewan darat terbesar. Hewan darat terbesar ya kan? Dan memiliki belalai. Oke. Nah, kemudian untuk bisa berpindah ke soal berikutnya, di sini ada pilihan mau new line atau semikolon. Kalau semikolon itu kan titik koma ya.
tapi new line aja, kita tinggal pencet enter. Nah, jadi akhirnya masuk ke soal kedua. Mana? Iya, ada soalnya juga belum keluar. Misalkan soal keduanya apa? Kucing. Nah, kita pencet tab. Setelah itu hewan berkaki 4 seringkali jadi hewan peliharaan lucu dan menggemaskan. Oke. Mantap. Nah, di sini kita lihat ada muncul soal yang kedua lagi. Jadi istilahnya dan kemudian definisinya. Nah, nanti kalau misal kita punya soal-soal di Word gitu, jadi tinggal copy paste aja ke sini dengan cara memisahkan antara istilah dengan definisinya menggunakan tab ya. Kita lengkapin ya. Oke, kita sudah menambahkan 9 baris soal ya, dan seharusnya tadi kan kita udah buat satu soal ya. Nah, akhirnya nanti harusnya akan jadi 10 soal kita dapatkan karena kita udah buat 9 tambahan 9 soal dari metode import. Nah, sekarang kita import. Oke. Nah, sekarang di sini marmut udah, gajah udah, sampai burung ababil. Oke. Semua soalnya udah, mungkin hanya ada beberapa soal aja yang nggak pakai gambar ya. Kalau kita bisa nggak ya, coba? Bisa gampang nggak? Oh, ada nih gambarnya. Oh, ternyata bisa ada fasilitas suggestion. Ini membuat mudah ya. Ikan pari. Ada nggak ikan pari? Oh, ada ikan pari ternyata ya. Nah, ini paus biru. Oh, paus biru tidak ada ya. Kalau kita klik ini, ada nggak loading? Oh, tidak ada juga ya. Dan kita harus upload gambar. Upload gambar ini berbayar. Dan kalau lumba-lumba, oh ada lumba-lumba nih. Dan burung falcon pun tidak ada. Singa ada. Burung ababil juga tidak ada. Oke, kita create. Oh iya, lupa judulnya ya. Nama hewan. Nah, you need to choose the term language to create a set. Deskripsi ini bisa kita tambahkan, bisa enggak ya. Choose language. Nah, kita harus memilih language nih ternyata ya. Language-nya adalah Indonesia. Udah cukup satu kayaknya. Oke, Indonesia. Coba kita create yang ini kali. Create. Dah dapat kita satu soal ya. Nah, kita bisa menambahkan ke dalam ini menambahkan kelas, dan ini menambahkan ke kelas, dan bisa menambahkan ke folder. Kita belum buat folder nih. Folder ini gunanya untuk mengelompokkan set soal yang kita buat. Nah, kita bisa menambahkan ke dalam kelas. Mungkin kelas ini harus ditambahkan siswanya dulu ya. Nah, ini soal sudah jadi nih soalnya. Untuk bisa melihat deretan soalnya, ini soal-soalnya udah ada di bawah. Nah, di sini kita bisa edit, bisa share, bisa ngelihat kelas progresnya, dan juga bisa ngelihat ada beberapa opsi di sini ya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan set soal ini ke dalam kelas atau ke dalam folder ya. Nah, kemudian kita kalau di sini ada beberapa metode study activity-nya nih. Ada flashcard, learn, test, dan match. Sekarang kita coba ya. Ini bisa dibilang flashcard ini. Jadi kalau misal kita klik, ini akan muncul definisinya. Kita klik lagi, maka akan muncul istilahnya. Kalau misal udah hafal, kita pencet ini kanan. Kita klik lagi, maka muncul definisinya. Kita klik lagi, maka muncul aslinya gitu ya. Ini ada tombol play, ini ada tombol shuffle, di sini ada setting. Kita cobain salah satu. Flashcard. Nah, di sini flashcard. Flashcard itu untuk menghafal ya.
Jadi misalkan gajah, gajah itu apa sih? Gajah itu adalah hewan berkaki 4, punya belalai dan hewan terbesar, benar nggak ya? Oh betul. Kalau misal udah hafal, maka kita ke sini. Nah, wah ini apa nih namanya? Wah, burung hantu. Oh ternyata jawabannya kucing. Nah kayak gitu ya. Kalau misal udah, maka kita tutup dan kita cobain metode learn ya dengan soal-soal yang sudah kita buat. Nah, di sini ada mengingat semuanya, ada quickly study, build your short term memory. Kita cobain aja salah satu ya. Apakah kamu tahu semua materinya? Wah, ini semua baru buat saya. Saya tahu cuma sebagian. Hampir semua saya tahu. Oke lah, ini baru buat saya. Kita continue. Jadi kita ingin mengingat semuanya ya. Semuanya, memorize it all tadi menunya itu. Nah, muncul di sini nih. Jadi hewan berkaki 4 tapi bukan tikus. Nah, jadi muncul PG di sini. Ini PG-PG ini adalah istilah-istilah yang kita masukkan ke dalam 10 soal yang tadi. Oke, kita jawab marmut. Nah, muncul yang berikutnya lagi. Hewan berkaki 4. Oh, nah muncul lagi nih. Gajah, singa, kucing, ayam. Ini kan adalah istilah-istilah yang tadi kita masukkan ya. Nah, seperti inilah yang namanya metode learning. Dan kemudian kita cobain tes. Nah, untuk tes ini memang ada batasan ya. Nah, di sini kita lihat. Jadi, di sini mengkombinasikan antara definisi dengan term, dengan istilah. Hewan aves yang menjatuhkan batu pada pasukan gajah Abraha. Apakah benar burung falcon? Kalau misal benar, maka jawab true. Kalau misal salah, maka jawab false. Oh, ini benar. Dan ternyata nggak dikasih tahu ya apakah benar atau salah, karena ini bentuknya tes ya, jadi di akhir nanti bakal dikasih tahu ya. Kita cobain aja. Nah, di sini muncul PG ya, jadi macam-macam nih hewan tercepat di dunia dan merupakan kategori aves, burung falcon. Nah, di sini mulai muncul matching nih. Matching itu mencocokkan. Nah, pilihannya ada di sini istilah-istilahnya. Kucing, singa, gajah. Ini teh gajah. Yang ini adalah kucing dan ini singa. Misal ini mah ya. Nah, ini kita menulis nih. Ini hewan yang hidup di laut, bernapas menggunakan paru-paru dan merupakan hewan terbesar di lautan. Sebenarnya kan paus biru ya istilahnya. Tapi kalau misal kita tulis paus biru, ini benar atau salah ya? Ini seharusnya kan P-nya besar ya. Kita next. Hewan berkaki 4 ini marmut. Next. Mamalia ini lumba. Lumba. Next. Oh udah ya. Oh udah 10 dari 10. Oke. Submit test. Coba kita lihat yang paus biru tadi ya. Apakah benar atau salah? Kita lihat mana paus biru ini. Salah nih. Burung ababil. Mana tadi paus biru? Kita menuliskan paus biru. Oh, paus biru ternyata benar. Nah, artinya di dalam Quizlet ini kapital atau tidak itu tidak berpengaruh. Yang terpenting itu adalah karakter-karakternya itu adalah benar ya. Oke, kita beres nih. Benar salahnya dan skornya adalah berapa? Skornya adalah 6 dari 4. Kita tutup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah matching ya. Wah, udah kekunci nih. Jadi kita hanya bisa sekali nyobain ternyata ya. Untuk pengen nyobain tes yang berikutnya maka kita harus berbayar. Berikutnya adalah matching. Matching itu adalah mencocokkan. Nah, mencocokkan antara definisinya dan istilah yang sudah kita buat. Buat semuanya hilang. Drag corresponding item into each other. Jadi kita harus menggeser-geser nih antara definisi dengan istilahnya. Misalkan ini kan singa sebenarnya ya. Kita geser ke singa. Mana singa? Loh, mana singa? Oh, ini dia singa. Kita geser ke singa.
Nah, akhirnya hilang. Nah, coba kalau misal kita nggak cocokkan, ini ikan pari kan kita geser ke gajah. Ternyata nggak mau, dia nolak. Nah, lah berarti bisa benar semua dong. Iya, tapi waktunya jadi lama kalau banyak salah. Nah, akhirnya kalau misal pengen menang, maka kita harus mencocokkan dengan cepat. Mencocokkan dengan benar maksudnya ya. Oke. Nah, 43,1 detik si Kang Adit. Oke, oke. Terima kasih. Mana tutupnya nih? Oke. Nah, seperti itu. Itu adalah loh, kok sini lagi. Kita back. Nah, itu adalah study activity yang bisa dikerjakan oleh sendiri. Ada juga class activity dan ini harus live. Nah, ada classic live, ada checkpoint. Dan untuk menu-menu ini, study activity ini akan dijelaskan di video yang lain. Oke, mungkin seperti itu aja video kita kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.